Gimana caranya kita, saya, Anda, semuanya ya bisa menumbuhkan bisnis di atas rata-rata perusahaan lain? Mau tahu caranya? Tonton sampai beres. Oke teman-teman, jadi kalau bicara tentang pertumbuhan bisnis, pastinya semua orang juga pengen bisnisnya tumbuh. Ada sebuah prinsip bahwa kalau misalkan kita nggak tumbuh, itu artinya kita sedang mati. Bisnis yang berjalan di tempat itu adalah ciri-ciri cikal bakal kita tuh bakal mati itu bisnisnya. Maka pikirkan sedemikian rupa agar bisnis yang kita jalankan ini, yang kita bangun ini bisa tumbuh gila-gilaan. Nah muncul pertanyaan, supaya bisa tumbuh tuh gimana sih Kang? Pondasinya adalah sebelum kita menumbuhkan bisnis, Anda harus menumbuhkan orangnya dulu. Karena manusia, people inilah yang akan create perusahaan. Maka supaya bisnis perusahaan itu tumbuh, orangnya kudu tumbuh. Nah muncul pertanyaan lagi, gimana caranya supaya orang jadi tumbuh? Nah orang jadi tumbuh ketika mindsetnya juga tumbuh. Maka dalam dunia mindset, ada sebuah buku yang sangat menarik berjudul Mindset. Ditulis oleh Carol Dweck, mengatakan bahwa ada dua jenis mindset. Pertama adalah fixed mindset, yang kedua adalah growth mindset. Nah, kalau Anda pengen perusahaannya tumbuh, pastikan orang-orang yang ada dalam perusahaan Anda itu punya growth mindset. Apa growth mindset itu? Satu, mereka, Anda, leader-leadernya, manajemennya, semua yang ada di perusahaannya harus suka dengan yang namanya tantangan alias challenge. Ya, jadi pada saat menetapkan target angka yang besar, goal-goal yang memang dibikin gede, terus juga tantangan-tantangan lain itu harus suka. Bukan justru malah, aduh capek kayaknya nggak mungkin segala macam. Itu nomor satu, pastikan Anda sendiri itu suka ditantang. Sekarang sebutkan angka omset Anda. Ya berapa? 10 juta? 100 juta? Ketika saya bilang, apaan sih gitu doang kekecilan? Ayo loh. Apakah Anda baper? Atau merasa justru tertantang? Kalau kamu pengen bisnisnya tumbuh gila-gilaan, tetapkan target minimal sebulan 1 miliar misalkan. Nah di sini responnya nanti Anda macam-macam. Ada yang justru malah tertantang, ada yang termotivasi. Nah, yang mana nih? Iya, tentu yang tertantang, termotivasi adalah orang yang growth mindset. Orang yang nyinyir, yang nyibir, yang apa tuh, yang hardik gitu ya. Nah, yang kayak gitu kan yang berarti yang fixed mindset. Kebayang? Yang nomor satu, pastikan Anda dan tim Anda punya growth mindset dengan suka yang namanya tantangan. Kedua, Anda harus mampu menyelesaikan limiting belief. Gimana caranya? Pada saat Anda punya keyakinan bahwa, aduh saya mah bingung, susah, stres, frustasi. Nah, itu bisa ngeberesinnya. Karena ciri-ciri orang yang growth mindset itu adalah orang mampu mengatasi limiting belief-nya, mengatasi mental block-nya. Muncul pertanyaan, gimana cara mengatasi hal seperti itu? Gampangnya adalah dengan cara mengubah kata-kata yang biasa digunakan keseharian. Ya, ubah kata yang awalnya tuh bingung jadi tertantang, frustasi jadi menarik, gaptek jadi sabar. Itu adalah trik paling sederhana. Trik-trik yang lain masih banyak. Yang kedua adalah Anda harus mampu menyelesaikan limiting belief-nya. Ya. Nomor tiga, apalagi Kang, Anda harus suka dengan kritikan. Ketika dikritik jangan baper, ya baper mah wajar, nama juga dikritik, gitu ya. Tapi jangan keterusan, apalagi sampai gak suka sama orangnya. Omongan saya mungkin bisa dibilang sangat nonjok-nonjok, nampar-nampar gitu kan. Karena saya mengatakan apa-apa yang seharusnya Anda dengar, ya bukan yang ingin Anda dengar. Nah itu yang ketiga tuh, kritikan. Apalagi Kang, ya selain tadi challenge, objection ataupun objection tadi ya tentang limiting belief. Terus juga dari segi yang namanya kritikan. 4 adalah effort. Effort itu adalah kerja keras. Anda omset pengen miliaran, ya, tapi kerjanya rebahan, keterlaluan gitu ya. Nah jadi Anda pasti melakukan hal-hal yang memang berbeda dibandingkan yang lain. Nah orang-orang di perusahaan Anda itu udah disetting begitu. Maka ada proses baca buku mungkin dalam seminggu 2 kali. Ada waktu sharing dan segala macam dibikin kayak begitunya. Ya, sehari closing KPI berapa, ngelakuin ini berapa kali gitu ya, itu dibikin. Nah terakhir nomor 5 adalah yang namanya belajar dari orang yang sukses, yang sudah sukses. Ya, belajar lagi dari orang yang sudah sukses sebelumnya, listen from other success. Itu adalah mindset growth. Nah itu pastikan di perusahaan Anda itu udah kayak begitu orang-orangnya. Nah nanti kalau orangnya udah benar, nah baru lakukan strategi Blue Ocean. Wah ini apalagi nih Kang. Nah, ini bonus buat Anda yang nonton video ini sampai selesai. Yang udah subscribe saya jangan lupa subscribe dulu ya, like, comment, share gitu ya. Nah gini, pada saat orang yang sudah beres nih, clear ya, udah siap tumbuh. Sekarang coba Anda biasakan dalam setiap bulan itu lakukan Blue Ocean Strategi namanya. Apa itu Blue Ocean Strategi? Ada framework cara berpikir kita dalam keseharian, dalam setiap minggu, dalam setiap bulan.
Nomor satu adalah eliminate, dikurangi. Kalau eliminate itu berarti dihilangkan. Jadi dalam keseharian kita di bisnis, mikirnya gini, aktivitas apa yang dalam sebulan itu yang perlu kita hilangkan? Kenapa perlu dihilangkan, Kang? Karena ternyata cuma ngabisin modal duit, gak hanya ngabisin waktu tapi gak ngasilin. Jadi itu jadi framework guru pikir Anda dengan tim. Apa yang perlu di-eliminate? Kedua, apa yang perlu di-raise, ditingkatkan, ya, layanannya, kecepatannya, apanya. Tuliskan di bagian raise, ditingkatkan apalagi nih? Kualitasnya, kecepatannya, apalagi volumenya, variannya, servicesnya, after service-nya dan segala macam. Itu nomor 2, di-raise, ditingkatkan. Apalagi Kang, di-reduce ataupun dikurangi. Oh ini kayaknya postingan di konten Instagram itu kita bikin postingan KPI sehari 3 misalnya postingan. Oh orang lain aja gak ngepoin sampai ke bawah, ngapain kita bikin 3 sehari nyusahin konten kreator ataupun desain? Udahlah kurangin 1 aja cukup, bisa. Dulu misalkan ngupload video itu di TikTok sehari 3, sebulan itu ada 90, misalkan 30 dikali 3 gitu kan 90. Ternyata nggak terlalu ini, udah 1 aja, yaudah 90 jadi 30. Dan dikurangin apa tuh? Berdasarkan hasil evaluasi. Nah terakhir adalah yang di-create. Apa yang kita ciptakan lagi yang baru. Ya, ternyata kemarin temen gue main TikTok bro, gila sehari 1 juta view. Dia dapat reseller 800 orang misalkan. Lu gimana? Gue main Instagram doang aja. Wah kayaknya gue perlu main TikTok nih. Nah create, berarti promosi lewat TikTok. Gue kemarin endorse orang ini, gila gokil banget, followernya naik dan konversinya tinggi. Oh gitu ya, gue sih gak pernah endorse. Yaudahlah endorse mulai sekarang, create, endorse artis Anu gitu. Gue kemarin hanya gara-gara pakai CRM, Customer Relationship Management, omset bisa naik gila-gilaan tanpa harus keluar iklan. Itu gimana tuh? Begini. Oh gitu ya, yaudah deh gue create. Nah, dengan 4 framework tadi teman-teman, eliminate, raise, ya, reduce dan juga create, itu setidaknya bisa memberikan gambaran bahwa setiap bulan bisnis kita perlu bertumbuh dengan cara seperti itu. Ya tentu yang dilakukannya adalah orang-orang yang memang sudah punya growth mindset. Ya dalam video ini Anda dapat 2 pelajaran penting. Apa saja yang dimaksud dengan growth mindset itu? Bagaimana orang-orang punya growth mindset dengan ciri-cirinya seperti apa? Yang kedua adalah bagaimana cara melakukan strategi di bisnis Anda sendiri supaya bisa bertumbuh lewat orang-orang yang sudah pemikirannya growth. Biasakan punya 4 elemen tadi. Kebayang? Kalau Anda ada yang ditanyakan ataupun masih bingung dan nanti saya nggak paham di bagian ini Kang, silakan komen aja. Ya nanti kalau misalkan ada request yang lain juga, misalkan Kang bahas tentang ini deh, nanti saya akan jadikan bahan untuk referensi kedepannya pada saat bikin konten video lagi ya. Jadi kalau ada suka, sekali lagi like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe supaya saya semakin semangat ya. UMKM Indonesia naik kelas.